duh apa aku selesai aja ya, nyerah aja ya gitu. Berpikiran juga untuk menghentikan itu. Udah berapa kali. Terus? Karena nggak ada hasilnya. Gimana nggak ada hasilnya? Lebih ke bukan dapat income? Iya, perkembangannya itu. Karena kan saya ilmunya terbatas. Saya bingung mau gimana lagi ya marketingnya dan lain sebagainya. Saya belum ada mentor yang memang kalau Bu dosen itu lebih ke mentornya lebih ke tahap buat bisnis, belum yang untuk membangun ataupun apa. Nah waktu itu bingung tuh, ini mau gimana ya? Halo Sobat Kelvin Hartono Official, jumpa lagi bersama saya. Dan pagi hari ini saya kedatangan founder dari Clean Sheet. Clean Sheet, startup jasa kebersihan berbasis socio-technopreneurship, merupakan aksi nyata dalam penanggulangan hal tersebut. Tak hanya itu, Clean Sheet juga berbasis teknologi di mana semua terhubung pada aplikasi sehingga pengguna akan terupdate dan bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi tersebut. Namanya Mas Dihkon. Untuk lebih jelasnya, yuk kita berkenalan sama pemuda yang luar biasa satu ini. Halo Mas Dihkon, thank you ya sudah berkenan datang tempat saya dan mengisi acara podcast saya. Terima kasih juga Pak Kelvin. Iya, bisa diperkenalkan dong buat teman-teman yang belum mengenal Anda. Siap. Halo teman-teman semua, Sobat Kelvin Hartono Official. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dihkon Adamis, biasa dipanggil Dihkon. Saya founder dan CEO dari Clean Sheet. Dan sekarang saya fokus mendirikan startup Clean Sheet ini. Nah, saya dengar dari banyak sekali liputan-liputan tentang di Clean Sheet ini ya. Luar biasa sekali ya. Bagaimana bisa diceritain dong bagaimana memulainya, kisah masa kecilnya dulu deh, biar kita mengenal seorang pribadi yang luar biasa bisa membuat sebuah startup ya, sehingga bisa dikenal seperti saat ini. Silakan. Saya orang tua saya guru. Saya asal Pekalongan. Terus juga orang tua saya guru, dua-duanya guru TK sama guru TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Terus dari kecil saya tinggal di Pekalongan, SD, SMP, SMA, sampai saya masuk pesantren juga, sambil sekolah. Dari kecil memang karena saya ekonominya sederhana, dari kecil udah biasa jualan. Jadi kan ibu dulu nitipin es batu kecil-kecil ke warung-warung gitu. Saya sambil sekolah SD sambil bantuin bawain taruh di tempat sekolah-sekolah ataupun warung-warung. Nah dari situ memang dari kecil sudah diajarkan ya hidup prihatin, kewirausahaan maupun hidup prihatin lah, jualan. Dan memang dari dulu udah suka sih jualan. Tunggu sebentar, Anda berapa saudara nih? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Anda nomor terakhir. Oh terakhir. Oke. Dua bersaudara, anak terakhir biasa bontot lah ya, memang paling benar-benar dimanja biasanya kayak gitu. Ya waktu itu ya hidup kakak ya masih menengah gitu waktu itu, terus juga orang tua juga berjuang, saya juga ikut berjuang sampai akhirnya ya alhamdulillah saya bisa lanjut. Saya juga nggak yakin bisa lanjut sekolah dulu karena dari segi ekonomi juga ini kayaknya terbatas gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa dapat beasiswa dari SMP, SMA sampai kuliah ya sampai S2 juga. Wah, termasuk yang golongan cerdas. Terus
Nah dari situ akhirnya saya dulu itu nggak pernah keluar kota, nggak pernah Pak. Karena saya itu mabok kalau naik kendaraan. Oh iya terus? Iya dulu dari SD sampai SMA pokoknya. Kalau naik mobil ataupun langsung pengen muntah. Langsung pengen muntah. Ini kayak gitulah karena ya sama kayak Pak Kelvin, mungkin saya keringetan ataupun bayanginnya udah aduh ini naik ini goncang-goncang, stres dan sebagainya, sampai akhirnya ya nggak pernah kemana-mana. Orang tua ataupun keluarga pada pergi-pergi keluar kota ataupun mana, saya hanya ditinggal sendiri di rumah karena ya nggak memungkinkan. Kalau membuat saya sakit gampang, naik mobil udah selesai dulu gitu. Sampai akhirnya saya keterima kuliah di IPB Bogor dari beasiswa juga, beasiswa bidik misi. Nah dari situ akhirnya saya merasakan keluar kota. Enak, ya. Bahkan langsung ya, bukan yang deket kota atau Semarang, apa kalau yang deket Semarang enggak, langsung ke Bogor yang nggak tahu ada keluarga, ada saudara, dan sebagainya nggak ada, saya nggak ada. Dan tapi waktu saya pesen ini kalau saya muntah ataupun mabok, saya nggak jadi deh kuliah. Oh gitu, ya terus. Tapi ternyata waktu itu ya dengan kehendaknya aman-aman aja sampai di Bogor, dan karena udah sering bolak-balik jadi udah terbiasa gitu. Nah itu jadi agak berat sebenarnya. Nah terus setelah itu gimana ceritanya bisa kepikiran mendirikan startup? Nah memang yang tadi ke bawah tuh dari SD SMP jualan apa-apa sampai di Bogor juga saya tetap masih harus jualan. Dari jualan batik, makanan, minuman, konveksi, jasa jalan-jalan dulu, sampai akhirnya ke Clean Sheet. Sebelumnya memang dari semester 1, saya dulu mau ke Bogor aja, saya harus bawa batik. Itu batik punya siapa? Saya ambil dulu, Pak, dari tetangga ya waktu itu. Pak bisa nggak saya bawa ini, saya jualin di Bogor, untuk biaya balik lagi ke Pekalongan. Karena waktu itu hanya pendaftaran ulang aja untuk awal. Udah bawa batik, alhamdulillahnya ketemu sama dosen yang mewawancarain saya pas waktu beasiswa. Saya tawarin lah. Langsung tawarin. Bu mau nggak beri batik saya untuk ibu-ibu. Ya biasa ibu-ibu kan keibuannya. Luar biasa. Dari situ ya udah. Alhamdulillah dapat uang, bisa untuk balik ke Pekalongan. Nah, berjalannya waktu dari batik, terus habis itu sepi, bingung mau jualinnya gimana ya. Waktu itu nggak tahu, setelah dosen udah nggak mau, terus mau ditawarin kemana. Teman-teman nggak bakalan mau, bukan kebutuhan primer, gitu kan. Ya udah akhirnya nyerah, ganti lagi makanan minuman, jualan di kelas-kelas, jualan di pasar dan sebagainya lah. Tapi apa makanan apa ya? Kayak kue-kue, risol, terus apa lagi kampus ya? Kamu di kampus, di teman-teman di kelas saya. Nggak merasa malu? Ya mau gimana gitu. Jadi setidaknya untuk bisa menutupi, saya bawa di asrama juga saya jualan. Saya beli di pasar Popmi, harganya berapa? Satu kardus saya jual satu. Oh, itu kan untung. Iya. Tapi lama-kelamaan ya kayak yang saya bilang, kok rugi ya? Rugi. Karena saya jualan di kelas, kau ambil dulu ya, 3, ambil dulu ya 2 ya. Itu saya kan nggak nyatet waktu itu. Iya. Kok habis tapi uangnya nggak begitu banyak, nggak nutup. Ini siapa aja yang baik, yang gak beli dicatet. Gitu, nggak dicatat. Ya udah akhirnya, aduh kayak gini malah nombok terus. Ya udah akhirnya ganti lagi ke konveksi. Saya nyoba nyablon sendiri, ke mitra nyari penjahit sendiri dan sebagainya. Tapi saya rasa ini kayaknya bukan saya deh kayak gitu. Terus akhirnya saya pindah ke Jack Tour tuh. Apa? Jack Tour dulu sendiri. Apa tuh Jack Tour? Jasa jalan-jalan untuk jasa jalan-jalan. Oke. Untuk mahasiswa galau atau stres. Oh, ada. Jadi dulu mahasiswa IPB itu banyak yang stres, galau, habis putus cinta. Saya tawarin ke. Baru tahu. ada segmented ya berarti. Dulu saya sampai nemenin ada yang putus cinta. Sebelum yang sewa pacar itu tren, saya sebenarnya udah buat dulu 2017. Ini saya bikin paket jalan-jalan ke Curug di Bogor. Kan orang-orang Jakarta biasanya nggak pernah ke situ. Ya udah saya bikin paket 500.000 ya, udah
biaya ini semua saya boncengin naik motor. Saya ajak makan, mau udah dipaketin, tiket udah ini, udah kamu pokoknya seneng aja. Udah ya galau. Saya pernah hanya berdua doang. Oh, jadi turnya cuma berdua Hanya doang? berdua kayak pacaran jadinya berdua. Terus ada yang rombongan, Tapi saya cowok kan anterin. itu? Cewek, cowok semuanya, hampir semua. Jadi Cewek pun cewek juga. Jadi berdua kayak sama tour guide-nya. jadi kayak nemenin cewek lah ataupun Menarik. gitu. Ya udah jalanin sampai akhirnya senang. Ada juga marketnya seperti itu? Ada marketnya. Teman-teman yang rombongan juga saya sewain angkot bareng-bareng berangkat gitu. Sewain mobil ataupun apa. Karena saya udah Curug di Bogor hampir semuanya udah saya datengin gitu. Nah, dari situ akhirnya saya menemukan, oh iya ya, saya suka di jasa. Bisnis jasa. Nah, itulah yang saya terus sampai akhirnya ini kayaknya lebih ke seneng-seneng doang deh, hobi deh, bukan untuk ke depan. Ya, akhirnya waktu itu karena kepepet, nggak ada uang lagi, beasiswa belum cair. Saya ingat banget masih 100.000 itu di ATM untuk 2 mingguan. Iya, Pokoknya. saya lihat itu. Saya ingat banget itu, saya bingung waktu itu, aduh uang dari mana ya. Saya tipe orang yang kalau emang dikirimin uang dari orang tua ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Wah, pribadinya bisa prihatin ya Sudi. Iya, kalau dikirimin alhamdulillah buat Iya. disimpan atau buat tabungan. Tapi Iya, kalau iya. enggak dikirim, ya mau gimana lagi? Nggak memaksa orang Enggak tua. masa, karena saya tahu kondisinya Oke, seperti apa. Saya oke. takut merepotkan aja. Iya. Ya udah, sampai akhirnya gimana ya 100.000 ini bisa dapat uang cepat. Dulu saya asisten dosen juga sebenarnya. Tapi kan asisten dosen itu bayarannya biasanya per bulan. Oke, Di akhir bulan. Sedangkan waktu itu di pertengahan. Saya kira beasiswanya cair waktu itu tepat. Wah, udah aman nih gitu. Enggak cair, belum cair. Sampai akhirnya, saya bingung gini, mau gimana ya. Nah, terus saya lihat dosen saya waktu itu cerita, saya ART-nya pulang, bingung mau bersihin. Dosen kamu? Dosen ibu-ibu. Iya. Terus waktu itu Kok bisa ya dosen itu bercerita ke kamu? karena nah itu nyambung. Dari yang awalnya Beli saya batik jualin itu? batik, Oh, yang beli batik itu. sampai yang menginspirasi saya untuk Dosen yang sama itu? sama. Beliaulah yang membantu saya banget dari awal, dari yang beli batik saya, ngenalin ke dosen-dosen yang lainnya. Ada revisi misal nyoret-nyoret tesisnya beliau ataupun disertasinya beliau, dikasih uang, saya cuma hanya nyoret-nyoret aja. Atau Jadi asisten. membantu membaca skripsinya ya? Bantu. Jadi dari situ saya nggak pilih lagi, langsung, Bu, saya datang ke beliau, Bu mau ketemu dong, Bu, mau ngobrol gitu. Saya nggak langsung cerita, Bu saya uang habis, nggak. Ya udah langsung aja, saya tembak aja deh. Bu, uang saya tinggal 100 nih, beasiswa saya belum cair. Ibu kan kemarin katanya ART-nya pulang ataupun nggak bisa bantuin. Ibu kan pengen istirahat ya. Mau nggak rumahnya saya bersihin? Saya mau buat jasa kebersihan nih, Bu. Gitu. Jadi sebenarnya obrolan itu curhatan seorang dosen mengenai ART-nya pulang. Itu via apa itu? Via langsung waktu itu. Telepon? Telepon, sama sebelumnya pernah ketemu langsung juga kan, ngobrol-ngobrol. Nah, bisnis sebelumnya itu dibimbing sama beliau. Yang jatuh, ini. Jadi ada mentor ataupun sekaligus sebagai, Bu, ini cara marketingnya gimana ya? Bu, ini cara itu dosen apa sih? Dosen perikanan. Sebenarnya beda. Dari jurusan saya beda. Saya jurusan ekonomi. Dan ketemu beliau juga nggak nyambung sih sebenarnya, jauh lah gitu. Akhirnya saya melihat ya udah datang aja ke rumah Sabtu ya gitu. Ya udah 100.000 itu langsung hari itu, waktu itu Jumat. Ini langsung besok datang aja ya ke rumah. Ya udah 100.000 itu saya beliin 50.000 untuk sikat sabun. Langsung dikasih dulu 150.000 dulu sebelum mulai kan kerja. Itu pakai uang yang sisa itu 100.000. Oh, kamu pertaruhkan? Pertaruhkan itu habis-habisan. Wow. Ini pertaruhkan kalau nggak dibayar selesai saya. Iya. Ya udah akhirnya saya ingat banget, udah 100.000 itu saya ambil semua. Saya 50.000 saya gunakan untuk beli alat ini. Masa kosongan kan nggak mungkin, harusnya usaha dulu lah. Iya. Udah ke sana, udah, Bu mana aja yang mau saya bersihkan. Saya ingat dari pagi sampai siangan itu, sampai siangan, Bu udah selesai sendirian. Ngepel, nyapu, ngesek kamar mandi, lap-lap yang atas-atas gitu kan. Semuanya lah saya lakukan.
Bu udah selesai semua gitu. Oh alhamdulillah, yaudah makan dulu. Ya, makan. Nah dari situ kan saya berpikir, saya dapat makan, kon bayarannya berapa? Nah waktu itu saya belum tahu. Belum ditahu tarifnya, belum bikin. Terus? Ini aja Bu, terserah Ibu gitu. Ya udah dikasih 300.000. 300.000. Nah dari situ kan saya berpikir. Itu tahun berapa ya? Tahun 2018. Oke. 300.000 itu untuk mahasiswa sangat lumayan dan besar. Dan itu hanya setengah hari, nggak full. Jadi kan saya bisa lanjut setelah itu bisa ngerjain tugas, bisa kuliah dan sebagainya. Di situ saya berpikir, oh iya ya, ini potensinya besar nih. Yang kayak ibu-ibu ini banyak nih dosen-dosen kayak gini. Terus saya lihat juga yang paling utama saya pikirkan, yang ngalamin seperti saya lebih banyak lagi. Yang susah, bingung. Nggak semua mahasiswa bisa ngajar ya. Kayak saya kan dulu ngajar asisten praktikum, ngajar, tapi nggak semua mahasiswa bisa seperti itu. Kamu ngajar bidang apa? Dulu di ekonomi. Sama di jurusannya. Jadi ngajar sambil ngelesin privat ataupun apa. Nah nggak semua anak kan bisa seperti itu. Betul. Makanya dulu saya pikir kalau bersih-bersih semua orang bisa. Semua mahasiswa bisa, yang penting nggak gengsi aja gitu. Ya sampai akhirnya yaudah deh saya jadiin bisnis, saya ajak teman-teman yang lainnya. Dari situ dari ibunya, Bu tolong dong referensiin, share ke. Kamu ketemu mentor yang pas banget dan bener-bener baik banget ya. Dan beliau memang sering ngajar kewirausahaan. Jadi walaupun perikanan. Jadi dari situ direkomendasikan nyambung ke dosen-dosen yang lainnya. Dosen satu datang, oke saya masih bisa lagi sendiri. Dosen kedua rumahnya makin besar ya. Saya ajak teman-teman yang lainnya. Susah banget tuh ngajak orang yang teman punya motor atau punya atas lah. Yang kalau yang sama kayak saya gampang. Ayo ikut, tapi jadwalnya itu yang agak susah, bentrok. Sampai akhirnya ya udah saya ajak teman, alhamdulillah bisa. Terus sampai akhirnya satu dosen yang lainnya minta minta yang perempuan dong. Karena kan lebih rapi, lebih teliti dan lain sebagainya. Tuh saya bingung lagi ngajak perempuan untuk bersih-bersih kan nggak mungkin. Terus? Nah ini mungkin momen apa ya, sedih, direndahkan, diejek dan lain sebagainya. Kenapa itu dosen nggak mendukungnya? Karena kan dilihatnya apa ya, ada yang mendukung karena ini berwirausaha, ini bagus, mandiri dan sebagainya. Tapi ada juga yang kenapa sih bersih-bersih gitu. Maksudnya secara ini kan banyak kan stigmanya kan negatif. Apakah gitu, karena memang pendidikan di Indonesia itu kita tahu ya lebih banyak mengajarkan anak-anak kalau memang nanti sudah selesai kuliah, kamu harus kerja, kamu harus jadi ASN. Apakah doktrin itu selalu ditanamkan? Sehingga membuat dosen tadi itu mungkin kayak gitu, lebih ke apa ya, dari segi kan ada yang memang masa mahasiswa saya jadi bersih sih gitu, kan harusnya ya lebih mungkin tadi ASN ataupun apa, tapi kan yang saya tanamkan ini bukan untuk selamanya kayak gitu. Ya kalau misal lulusan kampus A jadi cleaning, udah tinggi kuliah ini, ya saya nggak mengharapkan itu. Tapi kan ini proses, nggak bisa langsung ke atas. Saya harus menjalani dulu dari bawah. Karena dulu saya menjalani clean sheet itu, saya masih S1 sama S2 percepatan kuliahnya. Di waktu saya bersih-bersih itu, saya udah S2. Gitu. Jadi itu yang mungkin stigma ini juga kan. Jadi di awalnya memang untuk bertahan. Betul, untuk bertahan aja. Untuk biayain S2 saya dari situ. S2 saya. Terus juga teman-teman juga ya kadang ada yang ngejek gitu, yang lain udah kerja kantoran, udah enak kayak gitu, gaji bulanan, saya masih ngepel, nyapu kayak gitu-gitu kan. Sampai titik udah aku selesai aja ya, nyerah aja ya kayak gitu. Berpikiran juga untuk menghentikan itu. Udah berapa kali. Terus? Karena nggak ada hasilnya. Gimana nggak ada hasilnya? Lebih ke bukan dapat income? Iya, perkembangannya itu. Karena kan saya ilmunya terbatas. Saya bingung mau gimana lagi ya marketingnya dan lain sebagainya. Saya belum ada mentor yang memang kalau Bu dosen itu lebih ke mentornya lebih ke tahap buat bisnis. Belum yang untuk membangun ataupun apa. Nah, waktu itu bingung tuh
ini mau gimana ya. Terus juga ya itu yang tadi teman-teman yang dulu bareng-bareng satu persatu udah keluar. Saya izinkan ya saya kerja. Karena kan tuntutan orang tua beda-beda. Iya. Ada yang udah ketika sebelum lulus memang masih bareng-bareng karena masih belum lulus. Tapi setelah lulus kan mana diminta orang tua untuk kerja, untuk daftar PNS. Aku udah keterima nih, aku keluar ya. Udah sampai akhirnya ya tinggal saya. Terus bagaimana meyakinkan supaya kamu tetap bertahan di Clean Sheet ini? Nah, dulu memang saya lebih ke why-nya, saya yang pegang kuat. Dulu kenapa saya ngambil percepatan S2, karena biar orang tua nggak berpikir saya udah lulus S1. Karena saya kira, saya yakin bahwa ini kayaknya S1 lulusnya cepat. Karena kayak teman-teman saya, kalau udah lulus S1, dia akan diminta orang tuanya untuk, kerja ya. PNS-nya ataupun jadi, apa ya. Jadi seperti boleh dikatakan seperti menghindari diri. Menghindari diri. Saya nggak pernah bilang ke orang tua kalau saya bisnis bersih-bersih. Orang tua juga nggak tahu. Wow. Di kampung nggak tahu. Pokoknya nilai aman, bagus, saya lanjut S2, pintar dan sebagainya. Udah orang tua nggak tahu kalau saya bersih-bersih ataupun apa. Nah waktu itu kan saya udah lulus S1, saya masih lanjut S2, masih tinggal di Bogor. Teman-teman saya udah pada lulus, udah kerja dan sebagainya. Saya masih berkutat 2019, 2020 masih berkutat bersihin, ngepel, nyapu, bersihin teman-teman di kosan ataupun orang-orang di yang lainnya. Karena harus didampingin kan. Lama-kelamaan belajar, harus ada yang megang operasional, harus ada yang marketing dan sebagainya. Nah dari situ pelan-pelan sampai akhirnya yang tadinya hanya mahasiswa aja. Saya mulai berpikir waktu itu ketemu Pak Harto ya, coba tambahin deh anak-anak putus sekolah di Bogor waktu itu. ITB. Beliau jadi pembicara, saya jadi peserta. Itu saya tanya, biasanya nggak pernah nanya di. Kamu nanya? Iya. Lagi di panggung lagi nanya? Di panggung saya nanya. Biasa nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Kenapa? Nanya apa? Di kelas nggak pernah nanya ke dosen, ya tidur biasanya kan, karena capek kan, benar-benar capek lah. Kegiatan banyak dan lain sebagainya. Terus pas waktu itu nggak tahu tiba-tiba Pak sampai gemeteran karena saya nggak pernah nanya. Pak Harto, saya tertarik dengan cerita Pak Harto yang ini mengembangin UMKM. Saya punya Clean Sheet nih, cleaning service. Tapi kami pemberdayaan mahasiswa kurang mampu dan sebagainya. Bagus. Udah habis selesai, saya minta nomor WA-nya beliau. Harto bisa nggak minta untuk saya konsultasi ataupun apa? Ya udah, akhirnya waktu itu ngobrol, ini kayaknya coba ditambahin deh anak-anak putus sekolah mungkin ataupun apa yang memang relate dengan misimu untuk bisa melanjutkan pendidikan anak-anak itu. Ya udah saya coba. Waktu itu akhirnya menemukan mahasiswa kan nggak bisa full. Waktunya terbatas. Ada yang tadinya minta hanya biasanya 2 jam, 3 jam. Tapi akhirnya ada yang minta 8 jam langsung. Seharian. Iya, kerjaan itu pembersihan ya? Nggak bisa mahasiswa. Ya udah akhirnya waktu itu saya rekrut anak putus sekolah. Lulusan SMP. Di mana kamu dapat anak-anak itu? Di Bogor. Dekat kampus. Itu saya tanya bibi-bibi yang saya awalnya ngerekrut ibu-ibu. Ibu-ibu yang biasa bersih-bersih dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kok kayak nggak feel ya di saya ya. Kenapa? Ya karena ibu-ibu misi saya bantuin anak-anak, anak-anak muda. Iya. Dan saya ngaturnya susah. Ibu-ibu juga udah punya suami, betul, punya tanggung anak. jawabnya banyak. Iya, betul. Segi umur juga fisik beliau juga nggak bisa sebersih anak-anak muda. Itu. Plus saya masih muda, beliau nggak udah nyambung lah. Di atas gitu. Bisa sungkan ataupun apa ya. Akhirnya Bu, ada nggak anaknya ataupun keponakan? Nah, dapat tuh satu. Anak itulah yang sampai sekarang masih di Clean Sheet. Nah, dari situ saya mulai tuh kembang, anak putus sekolah berkembang, sampai akhirnya waktu itu ketemu sama Bu Sahnas. Bu Sahnas Haq, saya DM waktu itu. Ketemu di mana? Saya DM. Waktu itu pas lagi COVID tuh. COVID. Bagaimana bisa tahu nomor WA-nya? Nah, saya DM. Iya, gimana caranya? Tahu? Dikasih kontaknya baru dari Bu Sanas. Ibu tuh? Bu Sanas Haq. Dikasih kontaknya. Nah, masa tiba-tiba ngasih kontak? Iya, karena saya bilang, Bu, saya mau nggak endorse Clean Sheet gitu. Saya jasa kebersihan, bla bla bla. Saya jelasin. Sebelum dapat nomor WA-nya gimana caranya? Saya DM karena waktu itu Bu Sanas itu ada program endorse untuk UMKM gratis.
iya, saya baru tahu tuh. mungkin tiba-tiba. Iya. Ya, nggak mungkin tiba-tiba Bu tolong endorse, nggak mungkin makanya bisa waktu itu pas ketika teman-teman udah pada keluar, saya hanya tinggal bertujuh tuh sama anak-anak mahasiswa yang memang masih skripsian dan lain sebagainya. Nah, masalah memang yang paling besar adalah waktu pandemi. Iya. Oh, itu pas lagi COVID. Nah, COVID datang jebret. Kita nggak bisa masuk ke rumah, kita nggak bisa masuk ke kosan, mahasiswa pada pulang, diliburin semua. Saya bingung tuh waktu itu tuh udah salah satu momen yang memang udah deh, selesai deh, nyerah deh, gitu. Udah mau nyerah tuh, karena udah bingung mau masuk ke rumah nggak bisa, terus juga ditolak semua satpam dan sebagainya, sampai akhirnya oke, mohon maaf 7 orang itu kamu pulang deh, saya kasih uang, pulang, udah tinggal berdua. Nah berdua inilah saya cerita, gimana mau digas atau mau kita nyerah aja? Gas aja ini udah terlanjur basah gitu, nyemplung gitu, udah gas deh, oke. Tiba-tiba lihat yang tadi Bu Sanas sama di mana ngeliatnya? di IG, di IG-nya. Waktu itu dikasih tahu temen. Tapi sebelum itu memang setelah 2 orang itu aja, ya udah waktu itu akhirnya saya ada ide untuk bentar gimana caranya biar kita bisa masuk rumah ya. Inovasi apa yang kita keluarkan? Saya lihat ini COVID semprot desinfektan. Ya, waktu itu saya keluarin layanan disinfektan. Hari itu juga besoknya saya keluarin. Langsung tuh boom. Satu perumahan makai, kan habis COVID positif otomatis disemprot plus dibersihkan total. Dari situ pendapatannya langsung naik. Ditopang dengan tadi Bu Sanas minta endorse karena ada program gratis. Disuruh datang jam 6 pagi dari Dramaga ke Sentul. Itu sekitar 1 jam, ya betul. Jadi saya berangkat subuh itu jam 5. Berangkat naik motor. Jam 6 sampai. Sebelum jam 6 pokoknya udah sampai. Kerjain. Mau bersihin, udah cerita, Bu ini. Nah, akhirnya beliau dengan captionnya yang luar biasa, pengaruh ibu-ibunya yang ini, jebret, di post, langsung itu pada masuk semua. Jadi waktu itu, yang tadinya nggak pernah ada yang mesen jutaan, langsung saya mesen dong di Jakarta bisa nggak? Terus? Di total 5 juta, mau nggak ya dia? Mau. Satu rumah sehari. Apa aja ngerjain berbersihan 5 juta? Sofa, kamar mandi, keseluruhan, gorden dan sebagainya, keseluruhan. Gorden dicopot, dicuci? Enggak, langsung di vakum aja. Kita ada alatnya. Dari situ, langsung berkembang kita di hanya Bogor aja, langsung Jabodetabek karena mulai Jakarta, Bekasi ini kita masih nutup lah karena waktu itu naik mobil, kita sewa mobilnya, kita berangkat, kita iniin anak, kita berangkat, udah nutup tuh setengah nutup sampai akhirnya ya itu Pak Harto tiba-tiba kon mau nggak masuk ke Kick Andy? Nanti tim hubungin ya, gitu ya. Ya udah waktu itu dihubungin. Nah saat itulah akhirnya kerja keras semuanya dan pembuktian. Kadang kan orang bilang nggak percaya saya ngomong ini untuk mahasiswa anak-anak kurang mampu, anak-anak putus sekolah, ini berawal dari saya, nggak ada yang percaya. Karena belum ada validasinya. Setelah masuk beberapa media, ujung-ujungnya di Kick Andy, itu menjadi boom dan alhamdulillah menjadi penguat untuk brandingnya lebih kuat lagi. Nah itu dari situlah saya baru bilang ke orang tua, Bu, ya nonton saya besok di Kick Andy gitu. Sebelumnya udah tahu belum itu? Sama sekali belum tahu? Sama sekali. Kamu kuat ya buat nahan itu rahasia ya? Kalau saya memang, ya itu kalau rahasia ataupun apa lebih, ya udah pendam sendiri dulu aja, orang tua nggak perlu tahu gitu. Karena lebih ke, pokoknya yang mengkhawatirkan, yang menjadi beban pikiran, saya nggak mau ngasih tahu gitu. Ya udah, pokoknya ujung-ujungnya udah setuju aja gitu. Tadinya nggak bakalan setuju. Kalau saya buka jasa kebersihan ataupun bisnis nggak bakalan setuju. Karena orang-orang di kampung kan biasanya PNS ya, kerja kantoran ya, dosen ya ataupun apa ya. Karena ininya kan derajatnya lebih tinggi gitu. Ya udah, tapi akhirnya orang tua sih setuju. Itu luar biasa ya, kamu tuh
banyak mau membantu. Yang saya seneng orang pada prinsipnya datang ke orang lain itu bukan hanya bilang, ini beli dong produk saya, tapi tawarkan kita bisa membantu apa. Nah itu makanya kenapa saya suka di jasa, karena saya suka melayani. Nah dari situlah menemukan ini di jasa. Walaupun di misal di jasa kebersihan kan beda. Anak-anak dulu yang buka jasa kebersihan ya hanya saya. Kamu doang. Yang muda, yang lainnya kan ada bapak-bapak ini dan sebagainya lah. Ini anak muda buka jasa kebersihan untuk bantuin anak-anak muda yang lainnya. Ya banyak sih omongan. Udahlah ngomongin sosial nantilah kalau udah kaya ataupun apa baru bantuin orang lain. Kalau saya malah enggak gitu. Kita nggak tahu kapan kita nggak ada. Kalau kita nunggu kaya ataupun besar atau punya nggak berbuat-buat gitu ya. Kita bantuin sekecil mungkin aja yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi sebisanya. Kalau dulu saya nggak bisa donasi uang, saya donasi tenaga. Bersihin tempat ibadah gratis ataupun apa, ya udah. Nah dari situ saya sadar bahwa oh iya ya, kalau kita membantu orang, ya orang lain yang lainnya akan membantu kita. Bu Sanas itu bantuin Pak Arto, bantuin. Nggak ada yang menduga. Saya nggak ada cita-cita untuk masuk TV, nggak ada. Itu mengalir aja, gitu. Dengan ketemu dengan orang-orang baik yang memang nggak tahu kok dia bantuin kenapa ya. Nah itulah yang membuat saya sampai sekarang pun nggak ada kalkulator matematikanya gitu. Itu membuat ini kehendak dari Tuhan yang mungkin udah bersabar dari 5 tahun yang lalu. Karena kan saya usaha dari 2019. Jadi ini mau ke 5. Kalau dulu waktu 2020 itu ke 2 tahun. Karena saya kan udah usaha dari 2015 sejak jualan batik itu. Teman-teman yang lain taunya, oh ya Cleansheet cepet ya, ini. Saya kan udah babak belur di belakang gitu. Itulah yang buat ya, sampai akhirnya yang dulu pergi-pergi udah keluar, gabung dong kayak gitu. Datang lagi. Tapi ya standarnya udah beda sekarang. Gitu. Maksudnya gimana standar beda? Lebih ke ya nanti ikut seleksinya lagi. Ada seleksinya. Ya itu udah nggak bisa secara teman gitu, udah nggak bisa. Gitu. Profesional. Ya gitu. Jadi banyak hal yang memang saya nggak menyangka bisa sampai sedetik ini dan teman-teman yang lainnya juga apresiasi betul sih. Lebih ke kok bisa bertahan dengan ya itu, kenapa kamu bisa bertahan gitu. Padahal nggak semuanya bisa seperti itu. Dengan dicaci maki, dengan ini semua diejek, ya bisa kuat aja. Nah, sekarang setelah 5 tahun berapa karyawan Anda? Ini udah nyampe di 120-an. 120 untuk melayani Jabodetabek. 120. Belum yang part-time yang memang dia seminggu sekali gitu-gitu. Jadi ada yang memang mahasiswa yang memang dia Sabtu Minggu aja bersih. Iya. Tapi untuk misalnya ada rumah nih, saya kan ada rumah juga yang tidak terpakai. Itu untuk jasa-jasa untuk nyabutin rumput-rumput, ilalang-ilalang juga bisa ya? Juga bisa. Wow. Jadi memang kita lebih ke paket rumah, kantor, office dan sebagainya untuk ya nggak usah ribet-ribet lah gitu. Pakai kita aja dengan harga yang terjangkau tapi waktu nggak terbuang gitu karena udah ada kami. Bisa dijelaskan berapa price listnya Anda? Kita ada yang per jam itu 75.000, ada yang ikut hitungannya per jam. Udah mau ngepel, mau nyapu, mau ngerapihin 5.000 per jam. Ada yang hitungannya borongan kayak luasannya berapa. Jadi kalau kayak tadi yang 1 juta, 2 juta langsung karena itu kan kita nggak tahu selesainya kapan. Ada yang milih langsung udah 2 juta aja, tapi udah beres mau orangnya berapa, mau ininya berapa, mangga diatur aja borongan gitu. Itu yang memang kita tonjolin terus. Ada yang per item, contoh yang sofa per item, seatnya berapa, kasur seatnya berapa, kamar mandi per item ada. Nah sekarang dengan berjalannya waktu, Anda udah ada kompetitor nggak yang bermain juga di market yang sama? Kalau untuk jasa kebersihan sebenarnya banyak gitu, tapi untuk yang fokus di social impact, memang di anak-anak muda, itu yang memang jarang. Gitu. Yang memang dikenal
social entrepreneur ataupun sociopreneur itu ya di Clean Sheet gitu. Jasa kebersihan yang memang ini aja. Karena misinya udah beda. Kita kan lebih ke perusahaan sosial ya. Jadi kita utamanya itu adalah misi sosialnya. Kalau ditanya biasanya Pak Arto itu nanya ataupun orang-orang nanya, kamu harapannya apa untuk Clean Sheet gitu. Ya saya pengen nyekolahin 1.000 anak. Wow. Untuk biar dia bisa naik ke level berikutnya. Karena dengan pendidikan kan mindset kita berubah. Saya berubah karena mindset. Mindsetnya berubah. Yang tadinya, oh saya nggak bisa apa-apa, saya ini ketemu sama yang lainnya, ketemu sama orang-orang yang lainnya, ketemu lingkungan yang berpendidikan, bisa sharing dan lain sebagainya, berubah mindsetnya. Oh iya saya bisa kok, saya ada kesempatan yang sama, saya ada ini sama, udah bisa. Nah di Clean Sheet memang harapannya seperti itu. Dia bisa berpendidikan, naik, yang tadi anak putus sekolah masuk ke Clean Sheet, dia bisa kerja, dapat pendapatan, terus kita kasih sekolah atau beasiswa biar dia bisa lanjut, mau sekolah paket, mau kursus, mau sertifikasi atau kuliah, yang penting kita udah tes, ini masuk anaknya, karena nggak semua anak bisa kerja sambil kuliah atau sekolah. Gitu. Berarti Anda tidak hanya memikirkan dampak bisnisnya doang, tapi ada social impact. Itu yang keren. Nah dari situ kan dia udah pendidikannya naik, terus juga keterampilannya juga naik. Kita ajarkan juga beberapa keterampilan juga sesuai minat bakatnya dia. Harapannya setelah 3-5 tahun ke depan, anak-anak yang tergabung di Clean Sheet yang tadinya anak putus sekolah lulusan SMP, SD, dia udah pendidikannya udah naik. Karena dia keterampilannya naik, pendapatannya tentunya naik. Yang terakhir, ya dia akan kerja ataupun berwirausaha jadi lebih baik lagi. Karena itu nanti akan narik keluarganya dari kemiskinannya. Iya, wow. Luar biasa. Nah, ini usaha padat karya. Semakin banyak yang memesan, semakin banyak juga yang bisa dibantu. Nah, ini nih tentang prestasi dan pencapaian tertinggi Anda nih, bisa diceritakan? Ya dulu lebih ke ya semua alhamdulillah diapresiasi ya. Maksudnya dari kampus pun, saya itu bukan tipe mahasiswa yang ketua BEM yang dikenal di kampus. Enggak, saya dikenalnya sama dosen-dosen saya itu tukang tidur. Beneran tidur di kampus? Jadi kalau saya itu kalau kuliah duduk paling belakang atau tengah, tapi kalau ujian duduk paling depan. Saya pegang banget, saya nggak mau nyontek. Mau sejelek apapun nilainya, bodo amat gitu. Yang penting saya jujur, itulah yang mungkin itu berkahnya. Nggak semua bisa dapat berkah itu. Dan beruntungnya Anda dikaruniai otak yang encer. Iya, alhamdulillahnya. Jadi saya ya pesan dari ayah saya juga, Bapak, kamu nggak perlu belajar malamnya, tapi biasa perhatiin SKS ya, SKS. Sistem kebut semalam. Nah, kadang saya juga sistem kebut semalam, tapi setidaknya alhamdulillahnya nyantel. Nyantel, ini masuk, ya nggak bagus-bagus amat kayak gitu, tapi setidaknya orang tua, oh oke lah dengan nilai segitu kayak gitu. Nah dari situ kan saya nggak dikenal di kampus, tapi ketika pas waktu itu di Kick Andy, ini kok tiba-tiba anak ini muncul itu kok bisa gitu. Semua pada nggak ngira semua. Kan biasanya yang naik itu oh yang ketua apa ini. Saya bukan ketua sama sekali gitu. Saya hanya mahasiswa biasa yang kesibukannya ya ngerintis bisnis, organisasi, membuat social impact yang luar biasa dan sebagainya. Ya dari situ kampus ngasih apresiasi. Terus apa yang diberikan mereka? Piala, hadiah dan sebagainya. Terus juga berapa teman maupun keluarga juga bangga gitu. Lebih ke terus anak-anak yang paling saya ingat ya anak-anak ini yang dulu saya bersih-bersih bareng, dia udah jadi PNS, kerja di kementerian. Ya dia makasih juga kan dulu saya beneran gak ada uang loh pas kamu diajak gitu. Yang bilang waktu itu dengan adanya Clean Sheet saya bisa dapat uang, saya bisa melanjutkan sampai lulus. Dan saya bisa kerja di pada itu saat bantukan ini. Banget ya. Ya akhirnya dia bantuin juga untuk donasi, bantuin beasiswa anak-anak
Muter aja tuh. Berarti benar-benar ada satu lingkaran Muter. Nah itulah yang lingkaran memang kebaikan yang terus-menerus terjadi. betul. Itulah yang memang yang ya seperti itu apresiasinya dari dosen maupun apa, rektor, wakil rektor, jadi dia kenal saya, tahu saya. Dulu yang memang bukan siapa-siapa, setidaknya menjadi kebanggaan kampus lah untuk walaupun beda bidangnya gitu. Pertanian ini beda nih pertanian, tapi ya Tapi saya pertanian tetap sama-sama dapat itu ya marketing juga ya. dapat gitu. Dari situ kalau ibu kan memang dia kampus kewirausahaan ya, diajarin kewirausahaan dari awal dan susah dan sebagainya lah. Lebih kayak gitu. Ya bersyukurnya seperti itu Pak Kelvin. Sekarang kamu tinggal di Bogor. Bogor. Tadi naik apa? Tadi naik KRL paling lebih cepet kan. Di situ selesai apa? Di Cikini Cikini deket ya? nih, Langsung turun kan? Langsung. Luar biasa. Nah, habis ini paling dijemput sama tim untuk berangkat lagi ke tempat yang lainnya. Ada pekerjaan juga? Ada. Biasanya lebih ketemu orang, ini orang, prospek. Founder, CEO mah udah beda, sekarang udah nggak ngerjain. Tapi tetap kadang ketika bersih-bersih masjid, tempat ibadah, saya masih terjun untuk monitor. Ya, bersihin juga. Oh, tetap bersih juga? Lebih ke itu sukarela saya. Iya. Karena kan nggak semuanya, ya senang aja bersihin tempat-tempat seperti itu. Nah, apa halanya juga dapat kan. Harapan Anda sekarang? Harapannya yang tadi cita-cita saya ingin nyekolahin 1.000 anak itu bisa kecapai sih. Ini udah hampir 100, hampir 100 dari awal sampai ini. Ada yang udah kuliah, ada yang udah sekolah paket. Apakah ada persyaratannya untuk ikutan di ini? Clean sheet di nggak kuliahnya ada. Lebih ke beneran dia mau ini nggak dites dulu, terus juga dilihat dari nilainya memungkinkan apa enggak. Kalau emang dia yang kuliah ya, karena dulu ada kasus waktu awal-awal clean sheet itu, wah ini kerjanya bagus nih anaknya, terus mau nggak kuliah, saya tawarin langsung, oh mau aja mas gitu, udah kita kuliahin cuti, karena nggak kuat. Apa ya? Pagi sampai sore dia kerja fisik, cleaning. Iya. Malamnya, dia harus bekerja di tempat Anda. Harus. Syaratnya harus bekerja. Okay. Kalau sekarang kan udah lebih fleksibel, bisa untuk adiknya kuliahnya atau beasiswanya, nggak harus untuk dia, karena nggak semua anak mau kuliah. Semua anak harus kuliah enggak, karena kuliah itu 4 tahun. Selain persyaratan itu, apakah ada persyaratan yang lain? Apakah dia harus kurang mampu biasanya. Oh enggak harus. Oh, tidak ada. Semuanya tidak ada. Enggak. Wah, bagus sekali. Karena kita memang menjaring semuanya. Kita bersihin tempat ibadah bukan hanya masjid aja. Betul. Gereja, pura, semuanya. Karena ini kita ini kayak dakwah yang memang ayo kita bersih-bersih, kebaikan tanpa bulu ya, benar-benar. Kita mau situ waktu itu dari timur ada, dari Riau, dari apa, dari waktu itu dari non jadi Muslim karena dia udah bersih, ada juga gitu, berbagai macam. Jadi ada yang anak putus sekolah, ada yang mahasiswa. Nah inilah yang merubah dengan kumpul bareng ataupun apa, dia merubah pikirannya. Wah dia aja bisa kuliah, saya pengen kuliah dong mas, gitu. Nah itu nanti dites masuk apa, lebih ke kekuatannya aja sih. Ini kuat nggak kalau dikuliahin atau disertifikasiin, kuat apa enggak, lebih seperti itu. Karena memang saya dulu ada satu momen yang memang membuat saya sadar juga bahwa saya bukan Superman. Dulu saya terlalu baik mungkin yang bantuin semua anak. Anak-anak putus sekolah saya rekrut semua tuh. Terus? Berantakan. Kenapa berantakan? Karena nggak semua anak itu mau maju. Nggak semua anak putus sekolah kurang mampu itu kerjanya bagus. Anak putus sekolah kan ada 2 tipe ternyata. Yang males, yang karena ekonomi. Nah harusnya yang diambil ya yang karena ekonomi. Kalau yang malas mau diapa-apain pun susah. Yaitu urusan pemerintah aja. Nah dari situ saya sadar, ya ini saya nggak mau bantuin semua. Saya harus seleksi betul, rapet. Kalau memang mau bantu anak putus sekolah, ya anak putus sekolah yang nggak mampu, tapi dia benar-benar etikanya bagus. Dia memang mau kerja rajin, telaten dan lain sebagainya. Ya harus seperti itu, nggak bisa ini karena kita di jasa. Nah nanti kalau ada pemirsa yang
tadi percakapan yang saya bisa dapat bahwa pentingnya kita melakukan sebuah kegiatan social impact agar negaranya juga cukup terbantukan ya, karena memang angka pengangguran Tinggi. semakin berlimpah dengan datangnya orang-orang, dengan lulusnya anak-anak yang kuliah, tapi tanpa dibarengi oleh skill yang memadai di dalam yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, kalau pemirsa kepingin memakai jasa Anda, bisa kemana? Bisa langsung download aplikasinya di namanya? Play Store, Cleanseat, itu bisa pesan langsung di situ. Di webnya juga bisa, www.cleanseat.id. Terus juga bisa langsung call center ataupun telepon atau WA juga bisa. Jadi fleksibel untuk teman-teman sobat Cleanseat. Nah, nanti kalau ada anak-anak muda yang butuh pekerjaan, apakah Itu bisa juga. Anda bersedia untuk dihubungi melalui WA? Bisa. Jadi Berapa? bisa dapat di 085 882 021 749. Ulangi lagi sekali lagi. 085 882 021 749. Dengan Mas Dikon. Ya. Cleanseat. Nah, ada lagi yang mau disampaikan buat pemirsa yang menonton? Kalau sekarang mungkin kalau emang ada kendala mau kuliah tapi bingung, terus juga sambil kerja dan sebagainya, ya bisa hubungin Cleanseat aja, itu sangat bisa. Karena kita juga udah kerjasama dengan beberapa desa, pesantren, yayasan, kampus, untuk merekrut anak-anak yang potensial, yang kayak tadi. Jadi kita rekrutmennya udah nggak online lagi, kita lewat pihak ketiga, sama rekomendasi. Jadi benar-benar ini anak terpercaya, ini bisa dipegang. Jadi sudah menggunakan pihak profesional ya. Dan harapannya ya kita pilih anak-anak yang memang mau maju, mau berjuang. Makanya tagline kita kan ada lebih ke cleaning for helping people. Jadi bersih-bersih untuk membantu orang banyak. Yes. Dan memang program kita juga ada yang from cleaning to something, dari cleaning jadi editing, dari cleaning jadi accounting, jadi cleaning dari ini. Itu bagaimana caranya itu? Itu kita ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. Jadi kita kerjasama lagi. Memberikan edukasi lagi. Wow. Ya betul. Karena kita kan legalitasnya ada PT, ada yayasan. Nah yayasan itulah fokus untuk pemberdayaan anak-anak. Wow, luar biasa sekali. Saya nggak expect seperti ini. Dikon sukses selalu untuk Cleanseat, lebih banyak lagi memberikan impact positif ke seluruh Indonesia kalau perlu, dan bisa meluas ke mancanegara. Amin. Kita doakan rame-rame teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, thank you Dikon untuk sharingnya. Sama-sama, Pak Kelvin. Sukses ya. Teman-teman, itu tadi percakapan saya dengan Dikon, CEO dan founder dari Cleanseat. Terima kasih sudah menonton dan kami berdua mengucapkan sampai jumpa.